Ada istilah bahwa you are what you eat karena sebagian besar fondasi kesehatan kita berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi meskipun ada perubahan diet yang sifatnya kecil karena dilakukan setiap hari akan memiliki faktor compounding yang nantinya akan memberikan dampak yang besar. Dan ini penting karena pasien-pasien dengan gangguan gula ataupun kolesterol itu cenderung tidak memiliki gejala dan hanya terlihat saat sudah terjadi komplikasi yaitu serangan jantung ataupun stroke. Jadi diam-diam menghanyutkan ya dok ya. Makanya sering dibilang juga ini adalah silent killer. Tapi kita tahu sendiri nih dok, bahwa di Indonesia khususnya makanan-makanan dengan lemak jenuh ini rasanya paling, nggak usah ditanya lagi, menggugah selera gitu dok. Sehingga kadang sulit untuk dihindari. Nah apa aja sih dok langkah-langkah atau tips yang bisa kita upayakan untuk membatasi konsumsi lemak jenuh itu sendiri dok? Semua viewers dan subscriber Alo Dokter, selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas informasi seputar kesehatan langsung bersama ahlinya Alo viewers. Pastinya bakal berguna banget nih buat kamu dan semua yang menyaksikan Alo Talks. Perkenalkan dulu, nama saya Desri Dinda yang akan menjadi moderator dalam perbincangan kita hari ini. Nah, Alo viewers, ngerasa nggak sih kalau sekarang tuh ya mau cari jajanan makin gampang, makin simple gitu. Soalnya kan zaman sekarang apa-apa online ya, udah canggih banget. Mana banyak promonya lagi. Tinggal klik-klik bentar, tahu-tahu udah sampai makanan kita. Segala minuman bercampur susu full cream, gorengan beraneka ragam, makanan bersantan, belum lagi jajanan gurih yang pasti pakai mentega, susu, dan keju. Aduh, aku tuh ngebayanginnya aja udah ngiler gitu Alo viewers. Wah, jadi pengen ya. Eits, tapi tahan dulu. Direm dulu Alo viewers. Walaupun bentuknya lucu-lucu, imut-imut, rasanya juga udah pasti nikmat tiada tara. Jangan terlena dan jangan sampai kebanyakan mengkonsumsi hidangan yang kayak gitu ya. Karena siapa sangka Alo viewers, berbagai jajanan yang tadi aku sebutin ya, yang kekinian, yang menggugah selera itu bisa aja ternyata banyak mengandung lemak jenuh yang tersembunyi loh. Dan dari yang saya sempat baca di platform informasi medis kayak Alo Dokter nih, lemak jenuh itu emang sering disebut sebagai lemak jahat. Nah, kenapa tuh ya? Karena lemak jenuh yang kalau dikonsumsi berlebihan diyakini bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit berbahaya loh Alo viewers. Waduh, kok bisa ya? Terus apa aja sih makanan yang mengandung lemak jenuh dan apa aja penyakit yang bisa ditimbulkannya? Well, biar nggak makin penasaran, yuk simak langsung aja episode Alo Talks kali ini yang akan membahas tema jangan terlena, waspadai bahaya lemak jenuh bagi kesehatan yang akan kita bahas kupas tuntas langsung bersama ahlinya Dr. Jason Lusman. Halo Dr. Jason, apa kabar? Halo Dinda, baik, apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik dok. Iya. Dokter, kegiatannya hari-hari ini apa dok? Ya hari-hari ini sibuk praktek aja sih Dinda. Sibuk praktek ya? Iya. Praktek di mana dok kalau boleh tahu dok? Kebetulan ada klinik di Alam Sutra. Oh oke. Kayaknya pembahasan Alo Talks kita hari ini bakal seru banget nih Alo viewers. Makanya teman-teman stay tune terus ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel YouTube Alo Dokter supaya bisa tahu kalau kita upload konten kesehatan terbaru di channel ini. Oke. Dok, nggak dipungkiri ya, makanan yang mengandung lemak tuh rasanya enak gitu dok. Mungkin lebih enak daripada yang nggak mengandung lemak gitu. Tapi seringkali bahkan saya sering menjumpai gitu, kita tuh sering dihimbau untuk membatasi makanan-makanan tersebut. Nah, memang kenapa sih dok? Sedangkan hampir semua makanan mungkin mengandung lemak. Ya. Apakah ada alasan khusus dok? Oke, jadi pada dasarnya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk dalam konsep lemak, konsumsi lemak tersebut. Meskipun perlu di-highlight bahwa tidak semua lemak itu buruk, bahkan lemak itu dibutuhkan oleh tubuh untuk memproduksi energi, memproduksi hormon, untuk memberikan kesempatan kita memetabolisme vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Tapi kalau konsumsi yang berlebihan, terutama lemak jenuh dan lemak trans, itu akan dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah, sehingga dihimbau untuk membatasi konsumsi lemak jenuh dan lemak trans terutama. Oke, tadi sempat Dr. Jason beberapa kali mention mengenai lemak jenuh. Yeah. Nah, sebenarnya lemak jenuh sendiri itu apa sih dok? Oke, jadi lemak jenuh itu secara molekular adalah lemak dengan ikatan karbon yang tersaturasi penuh oleh hidrogen, atau gampangnya kita bisa ketemui kalau kita taruh suatu sumber lemak dalam suhu ruangan yaitu 25 derajat, dia akan bersifat padat, yaitu disebut lemak jenuh. Dan lemak jenuh kita sebut sebagai lemak jahat
karena dia berkontribusi terhadap peningkatan kolesterol jahat yang kita kenal dengan nama LDL di dalam tubuh, yang nantinya akan menumpuk dan meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Lemak jenuh ini sebagian besar didapati dari produk hewani, dengan pengecualian yaitu minyak sawit dan kelapa dan juga coklat. Jadi sumbernya itu dari daging merah, kemudian ayam, dapat juga berasal dari minyak kelapa sawit yang tadi saya bilang. Jadi semua makanan yang digoreng dan juga susu, produk olahan susu seperti mentega, es krim, roti pun termasuk, dan daging-daging olahan seperti sosis. Oke, kalau tadi itu kita ngebahas mengenai lemak jenuh, Dok. Nah, kalau lemak tak jenuh, Dok, itu apa, Dok? Oke, jadi lemak tak jenuh adalah jenis lemak yang dibutuhkan oleh tubuh ketika dikonsumsi untuk menggantikan lemak jenuh. Di antaranya dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, misalnya mengurangi resiko penyakit kronis. Lemak tak jenuh bisa didapatkan dengan mengkonsumsi kacang-kacangan, biji-bijian, buah alpukat, ikan salmon, ikan sarden, ikan tuna, dan penggunaan minyak zaitun. Bukan berarti kita boleh mengkonsumsi asupan yang mengandung lemak tak jenuh dengan sesuka hati. Oke, berarti makanan yang hampir dikonsumsi sehari-hari tuh mengandung lemak jenuh dan tak jenuh ya, Dok ya. Bahkan dalam sehari bisa aja kita nih mengkonsumsi lebih dari satu jenis makanan atau minuman yang mengandung lemak. Betul, Dok? Tuh, hati-hati ya all viewers dalam memilih makanan, apalagi yang pada suka jajan kopi susu atau minuman-minuman yang dicampurkan dengan susu full cream yang banyak, terutama ya seperti martabak, ayam goreng, fast food. Bisa jadi lemak yang dikonsumsi jadi berlebihan. Belum lagi kandungan lemak jenuh atau lemak transnya. Nah, Dok, tapi saya nggak yakin nih semua orang bisa langsung cut gitu, bisa langsung menghindari seutuhnya asupan-asupan mengandung lemak jenuh tersebut. Ada nggak sih, Dok, batasan asupan lemak per harinya yang masih diperbolehkan atau masih dalam batas aman gitu, Dok? Kalau lemak secara umum sih, Kemenkes RI menganjurkan untuk dibatasi tidak lebih dari 5 sendok makan per harinya, atau setara dengan 67-72 gram per hari. Nah, dalam praktek sehari-hari ini akan sulit dilakukan, terutama untuk orang yang sering makan di luar. Jadi akan lebih mudah kita hitung dan kita atur apabila kita makan di rumah dengan mengolah makanan sendiri. Salah satu caranya adalah dengan membaca nutrition fact dari kemasan makanan yang akan kita olah. Dan kemudian rule of thumb yang lain yang bisa kita lakukan adalah satu porsi makanan kita setengahnya diisi dengan buah-buahan dan sayuran, seperempatnya diisi sumber karbohidrat, dan seperempatnya lagi diisi sumber protein dan lemak. Pada intinya adalah kita harus mengetahui sumber lemak jenuh dan lemak tidak jenuh, sehingga kita dapat memadu padankan antara sumber protein yang mengandung lemak jenuh dengan sumber protein yang mengandung lemak tidak jenuh. Oke, tadi Dr. Jason sudah breakdown secara detail juga tuh, harus diimbangi dengan apa, ada rule of thumb-nya dan lain sebagainya. Nah, lalu Dok, jika kita melebihi batas asupan lemak jenuh tersebut, sebenarnya bahayanya apa sih, Dok? Atau apakah ada bahaya yang mengancam gitu, Dok, untuk tubuh kita? Oke, jadi Dinda, kayak kita bahas sebelumnya bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, salah satunya itu konsumsi lemak. Jadi kalau konsumsi lemak, terutama lemak jenuh, yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit jantung pembuluh darah, karena konsumsi yang berlebihan akan meningkatkan kadar LDL atau kolesterol jahat dalam tubuh. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan sumbatan di pembuluh darah kita, yang apabila terjadi jantung maka akan terjadi serangan jantung, dan apabila terjadi di pembuluh darah otak akan terjadi stroke, gitu ya, yang kita tahu sebagai gangguan yang cukup sering kita temui pada pasien-pasien yang memiliki berat badan berlebihan karena konsumsi lemaknya juga mungkin berlebihan. Nah, kemudian juga dapat meningkatkan tekanan darah. Oke, terus seperti yang tadi dokter sampaikan juga, itu juga beresiko oleh pasien yang memiliki berat badan berlebihan. Nah, tapi kalau saya nggak salah juga, Dok, makanan dan minuman yang berlemak itu juga sangat harus dibatasi dan juga harus dijaga oleh penderita diabetes atau diabetesi. Apakah betul, Dok? Iya, betul sekali. Jadi salah satu komponen yang harus dijaga dari penderita diabetes selain gula adalah lemak, karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi makanan tinggi lemak, terutama lemak jenuh, itu akan menyebabkan kontrol gula darah yang lebih sulit. Dan ini juga terkait dengan penjelasan sebelumnya bahwa total asupan kalori harian akan meningkat, sehingga pasien akan cenderung memiliki berat badan yang berlebihan, yang akan berkontribusi terhadap peningkatan risiko diabetes. Kemudian konsumsi lemak jenuh juga akan mengurangi sensitivitas sel terhadap insulin. Jadi mungkin kadar insulinnya normal, tapi selnya sendiri yang kurang sensitif atau kita sebut resistensi insulin. Nah, hal itu semua akan berkontribusi terhadap pengelolaan gula darah yang tidak terkontrol.
Oke, wah dari resiko-resiko akibat konsumsi lemak jenuh yang udah dokter sebutkan tadi, tentu bukan hal yang bisa disepelekan ya Allo viewers, karena akibatnya yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Nah itulah mengapa pentingnya untuk lebih aware dan lebih memperhatikan lagi asupan yang kamu konsumsi, karena bisa dibilang kesehatan diri sendiri dicerminkan dari asupan yang kita konsumsi. Setuju dok? Setuju banget. Jadi ada istilah bahwa you are what you eat, karena sebagian besar fondasi kesehatan kita berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi meskipun ada perubahan diet yang sifatnya kecil karena dilakukan setiap hari, akan memiliki faktor compounding yang nantinya akan memberikan dampak yang besar. Dan ini penting karena pasien-pasien dengan gangguan gula ataupun kolesterol itu cenderung tidak memiliki gejala dan hanya terlihat saat sudah terjadi komplikasi, yaitu serangan jantung ataupun stroke. Nah ini juga bisa ditemukan pada saat dia medical check up. Jadi untuk pasien-pasien yang atau individu yang jarang melakukan pemeriksaan laboratorium, jadi hal ini sangat perlu diperhatikan. Oke, benar sekali dok. Jadi diam-diam menghanyutkan ya dok ya. Makanya sering dibilang juga ini adalah silent killer. Oke, jadi catatan untuk kalau viewers selanjutnya adalah mengubah gaya hidup dan pola makan, yaitu dengan membatasi asupan berlemak jenuh ya dok ya. Tapi kita tahu sendiri nih dok, bahwa di Indonesia khususnya makanan-makanan dengan lemak jenuh ini rasanya paling, nggak usah ditanya lagi, menggugah selera gitu dok. Sehingga kadang sulit untuk dihindari. Nah, apa aja sih dok langkah-langkah atau tips yang bisa kita upayakan untuk membatasi konsumsi lemak jenuh itu sendiri dok? Oke, jadi langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah membaca label kandungan nutrisi yang biasanya tertera pada kemasan produk sebelum membeli dan mengkonsumsinya. Kita juga dapat membatasi konsumsi daging merah dan produk daging olahan. Memilih bagian daging yang rendah lemak atau bila perlu pilih daging yang tanpa lemak. Kita juga bisa membuang lemak yang masih menempel pada daging-daging sebelum mengolahnya. Pilihlah sumber protein yang rendah lemak jenuh seperti ikan, tahu, dan tempe. Mengganti cemilan seperti dengan buah-buahan dibandingkan coklat, donat, ataupun goreng-gorengan. Kita menambahkan buah, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan pada menu makan untuk memenuhi asupan nutrisi sehari-hari. Kita juga bisa menghindari makanan bersantan yang biasanya mengandung lemak jenuh tinggi atau ganti produk dengan produk santan yang lebih rendah lemak. Bisa coba pilih produk-produk atau bahan masak yang mengandung lemak lebih rendah. Mengurangi penggunaan susu full cream pada kopi atau teh yang ingin diseduh, atau ganti dengan alternatif susu rendah lemak ataupun tanpa lemak. Apabila kita perlu memasak dengan cara digoreng, kita dapat menggunakan minyak dengan kandungan lemak yang lebih rendah, seperti minyak jagung, minyak canola, minyak biji bunga matahari, dan juga minyak zaitun. Oke, ternyata membatasi lemak jenuh itu masih bisa dilakukan ya dok? Iya. Pelan-pelan aja Allo viewers, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kamu. Anyway dok, saya itu kan suka banget minum kopi susu ya. Sehari tuh harus minimal 1 kali gitu saya minum kopi susu. Tapi saya sudah mulai merubah nih produk susu yang digunakan, yaitu dengan yang rendah lemak atau low fat. Itu bisa bantu mengurangi asupan lemak jenuh nggak sih dok? Iya, jadi karena kita mengganti susu menjadi susu yang lebih rendah lemak, dan kita tahu bahwa 3/4 dari kandungan lemak di susu adalah lemak jenuh, jadi langkah yang dilakukan itu sudah tepat dengan mengganti susu yang rendah lemak ataupun tanpa lemak. Nah, yang sering dikhawatirkan adalah apakah kandungan nutrisinya masih sama susu full dengan yang low fat ataupun non fat. Iya, jadi kandungannya tetap sama karena kalsium yang ada di susu itu tidak terikat di lemaknya. Jadi saat lemaknya dibuang, kalsiumnya tetap ada. Yang dikhawatirkan kan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, biasanya pada susu-susu yang sudah dibuat low fat ataupun zero fat, pada saat proses pembuangan lemak tersebut, vitamin tersebut akan kembali ditambahkan. Jadi nutrisinya akan tetap ada, tapi lebih sehat gitu. Jadi sama halnya kalau misalnya kita mau masak, kita mau menggoreng, kita ganti minyaknya dengan minyak yang tidak jenuh. Jadi kita menggunakan minyak biji bunga matahari, minyak canola, ataupun minyak jagung dan minyak zaitun. Oke. Nah, kalau gini kan saya bisa lebih lega juga nih Allo viewers ya. Soalnya beberapa bulan terakhir ini saya tuh sudah mengganti produk susu atau minyak yang saya gunakan sehari-hari. Ya karena saya kan terbiasa mengkonsumsi susu dan juga kopi susu nih tiap hari. Jadi saya memilih mengganti ke produk yang lebih sehat, yaitu yang lebih rendah lemak. Hitung-hitung untuk membantu diet saya juga nih, biar tetap slim gitu Allo viewers. Dan beberapa produk susu andalan saya saat ini adalah Tropicana Slim Low Fat Milk, yaitu susu rendah lemak yang dilengkapi dengan segala kebaikan susu
susu untuk bantu jaga asupan lemak setiap hari. Dan pilihan rasanya juga ada banyak. Ada vanilla, ada macchiato coffee, dan juga Korean strawberry. Dan juga ada Tropicana Slim Skim Milk, susu dengan 0 gram lemak yang dilengkapi dengan segala kebaikan susu untuk bantu jaga asupan lemak setiap hari. Dan varian rasanya juga banyak, ada original, ada coklat, dan juga coffee. Dan ada Tropicana Slim Oat Drink and Almond Drink, yaitu minuman plant-based yang bebas gula, rendah lemak, dan tinggi serat. Ini ada 2 pilihan rasa, ada Oat Drink rasa vanilla dan Almond Drink rasa coklat. Enak banget. Semua produk ini favorit saya nih. Tinggal diganti-ganti aja penggunaannya sesuai selera. Toh varian rasanya juga lengkap banget, jadi tetap bisa merasakan kebaikan susu, tapi dengan manfaat lebih dan biar tetap sehat. Eits, tapi nggak cuma penggunaan susu aja yang diganti. Saya juga mulai ubah hidup jadi lebih sehat dengan mengganti yang tadinya minyak sawit. Sekarang nih saya menggunakan minyak yang lebih rendah lemak jenuh, yaitu ada Tropicana Slim Oil, minyak yang lebih rendah lemak jenuh untuk masak lebih sehat. Pilihannya ada banyak kalau viewers, ada corn oil, canola oil, sunflower oil, extra virgin olive oil. Lagi-lagi untuk pemilihannya tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan harian kita. Biasanya kalau untuk sehari-hari nih ya, misalnya untuk tumis-tumisan, saya itu biasa menggunakan corn oil, canola oil, atau sunflower oil. Tapi kalau pas lagi masak untuk si kecil, biar bisa menggunakan minyak juga, saya menggunakan extra virgin olive oil. Lengkap banget kan? Dan tentunya menjaga tubuh kamu dan keluarga kamu tetap sehat. Dan berbagai produk Tropicana Slim, mulai dari Tropicana Slim Low Fat Milk, Tropicana Slim Skim Milk, Tropicana Slim Oat Drink and Almond Drink, serta berbagai pilihan Tropicana Slim Oil sudah tersedia di berbagai toko selain terdekat ataupun di toko online langganan kamu. Wah dok, nggak terasa nih waktu kita terbatas. Dan sekarang kita sudah ada di penghujung sesi Alo Talks kali ini. Sebelum kita tutup acara hari ini dok, saya mau mempersilahkan Dr. Jason, mungkin ada yang ingin disampaikan, pesan-pesan atau kesimpulan untuk topik kita hari ini. Boleh dok, silahkan. Oke, jadi kesimpulan di sesi ini adalah kita perlu membatasi konsumsi lemak jenuh. Dan hal ini akan lebih sulit dilakukan apabila kita sering makan di luar, sehingga saya menyarankan untuk lebih sering mengolah makanan sendiri di rumah. Dan mengganti produk-produk tinggi lemak jenuh menjadi produk yang lebih rendah lemak jenuhnya, seperti mengganti susu dengan susu low fat ataupun zero fat, dan mengganti minyak dengan minyak zaitun, minyak canola, minyak biji bunga matahari, ataupun minyak jagung. Oke, siap dok. Oke deh, kalau gitu sampai sini dulu episode Alo Talks kita, yaitu mengenai jangan terlena, waspadai bahaya lemak jenuh bagi kesehatan. Terima kasih sekali lagi Dr. Jason atas waktunya, sudah sharing bersama saya dan tentunya para viewers hari ini semuanya ya. Semoga bisa kita ambil manfaat buat kita semua ya. Oke, terima kasih banyak juga untuk Alo viewers yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Alo Talks episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe channel YouTube Alo Dokter. Bye, hidup sehat bersama Alo Dokter.